Di dalam menyikapi tradisi, memang ada 3 sikap yang diberikan oleh Islam dalam tradisi yang berkembang di tengah-tengah Arab itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan tahmil. Tahmil adalah meneruskan tradisi yang berkembang pada waktu itu. Artinya tradisi yang ada itu diteruskan oleh Islam. Tradisi yang ada sebelum datangnya Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang sifatnya taghyir, yang diubah. Jadi ketentuannya sudah ada pada masa Arab jahiliyah, akan tetapi Islam memberikan ketentuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah at-tahrim, yang sifatnya pengharaman. Jadi ketentuan yang ada pada masa sebelumnya, tradisi yang ada, karena bertentangan dengan kemanusiaan, mudaratnya lebih besar, maka kemudian diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun walladzina 'adat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida. Dan setiap orang kami jadikan pewaris dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat terdekatnya. Adapun orang-orang yang kalian ambil sumpah setia kepada mereka, maka berikan kepada mereka bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang persoalan waris. Jadi tentang persoalan waris, disinggung tentang warisan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dari setiap apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat itu ada ahli warisnya. Dan ahli waris sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sebelumnya. Yang ini mengisyaratkan bahwa dalam hal ini harta itu sudah ada ketentuan tentang ahli warisnya, di mana di dalam ayat yang berkaitan dengan ahli waris Allah Subhanahu wa taala menyatakan tilka hududullah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya di dalam pembagian itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagian-bagian dari mereka yang mempunyai hak waris.
Nah, ini juga nanti berkaitan dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Maka kemudian di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Adapun orang-orang yang kamu ambil sumpah setia kepada mereka, maka berikan kepada mereka bagian dari mereka. Siapa yang disebut dengan walladzina aqadat aymanukum? Ada perbedaan pandangan dari para ulama tentang mereka. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah orang-orang yang di masa Arab jahiliyah itu ada tradisi sumpah setia seperti halnya saudara angkat, di mana ketika seorang itu melakukan sumpah setia, dia katakan dami damuka, darahku adalah darah kamu, harbi harbuka, perangku adalah perang kamu, arithuka, saya mewariskan kepada kamu, kamu juga demikian. Jadi sumpah setia sepenanggungan bersama, yang pada masa Arab jahiliyah mereka mempunyai bagian 1/6 dari harta warisan orang yang meninggal dunia. Ada juga yang menyatakan bahwasanya makna dari walladzina aqadat aymanukum itu adalah anak yang diambil bitabanni, yaitu anak angkat. Jadi anak angkat, al-murad bihim al-adhiya wa hum al-abna bitabanni, di mana pada masa itu juga anak angkat memperoleh hak waris. Jadi sebelum adanya ketentuan waris itu anak angkat yatawarasuna bidzalika sabab, mereka juga mendapatkan bagian dari harta waris. Kemudian yang ketiga adalah ikhwanul mu'akhah, saudara angkat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Jadi satu orang Muhajir dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu orang Ansor. Maka kata para ulama yang dimaksudkan walladzina aqadat aymanukum di dalam ayat ini adalah ikhwanul mu'akhah, saudara angkat sebagaimana yang telah ditetapkan pada awal ketika para Muhajirin itu datang ke Madinah. Adapun pendapat yang keempat, yaitu pendapatnya Abu Muslim al-Asbahani, itu adalah al-azwaj, pasangan hidup. Karena an-nikah yusamma aqdan walladzina aqadat aymanukum, karena nikah itu di dalam Al-Qur'an disebut dengan akad, mitsaqun ghalidun, aqdun nikah. Maka kata Abu Muslim al-Asbahani, maknanya ini adalah al-azwaj. Hadirin jamaah rahimakumullah, apapun pandangan dari para ulama, di sini kemudian mereka menyatakan bahwa di dalam harta waris itu sudah ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli warisnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hak waris, baik dengan ketentuan yang sudah diberikan asbabul furudnya itu, kemudian ada yang sifatnya asabah yang mendapatkan sisa dari pembagian itu, yang semuanya sekali lagi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang dulu pada masa jahiliyah mendapatkan ketentuan seperti itu, diberikan haknya bisa melalui wasiat, karena ketentuan yang ada ini sudah menghapus ketentuan sebelumnya. Jadi
Jadi artinya yang sudah tidak masuk dalam ahli waris, maka mereka tidak mempunyai hak di dalam waris. Maka untuk mendapatkan bagian dari harta itu lewat wasiat. Dan Rasulullah SAW itu sudah menegaskan bahwa ada harta yang memang bisa diberikan lewat wasiat, yang besarannya itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam menyikapi tradisi memang ada 3 sikap yang diberikan oleh Islam dalam tradisi yang berkembang di tengah-tengah Arab itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan tahmil. Tahmil adalah meneruskan tradisi yang berkembang pada waktu itu. Artinya tradisi yang ada itu diteruskan oleh Islam. Tradisi yang ada sebelum datangnya Rasulullah SAW menyampaikan risalah itu kemudian diteruskan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah penghormatan terhadap bulan-bulan haram. Sebelum Islam, orang-orang Arab itu memang biasa menghormati tradisi bulan haram ya. Bulan haram itu biasanya berkaitan dengan musim haji, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Karena ini merupakan bulan-bulan di mana ada persiapan dari bulan haji gitu kan. Bulan Dzulqa'dah itu orang-orang biasanya sudah mulai berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dzulhijjah adalah puncak dari pelaksanaan ibadah haji, sedangkan Muharram itu adalah bulan ketika mereka mulai pulang lagi dari ibadah haji. Kemudian ada bulan yang terpisah, yaitu bulan Sya'ban ya. Nah, di masa Arab jahiliyah mereka menghormati bulan-bulan ini. Jadi bulan-bulan haram itu dihormati oleh orang-orang Arab jahiliyah, di mana mereka yang biasa berperang itu menghentikan, ada gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan di waktu itu dalam rangka menghormati bulan haram. Maka ketika Islam datang, Islam meneruskan tradisi itu, bahkan dikukuhkan di dalam Al-Quran bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ardh, bahwa di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di dalamnya itu ada 4 bulan haram, yang kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan supaya umat Islam fala tadrimu fihinna ahadan, jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram ini. Jadi tradisi yang ada diteruskan. Ini pertama. Jadi ada tradisi, termasuk misalnya akikah, itu merupakan tradisi yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada yang sifatnya taghyir, yang diubah. Jadi ketentuannya sudah ada pada masa Arab jahiliyah, akan tetapi Islam memberikan ketentuan yang berbeda. Namun secara pokok itu sama. Ya, misalnya tentang waris ini. Tentang waris itu sudah ada sebelum masa Rasulullah SAW. Akan tetapi kemudian Islam datang dengan memberikan perubahan-perubahan, di antaranya bahwa perempuan yang awalnya tidak mempunyai bagian di dalam hak waris kemudian diberikan bagian. Jadi waris tetap, akan tapi kemudian ada perubahan yang diberikan.
di sini sifatnya taghyir. Jadi persoalan warisnya itu memang sudah ada, akan tetapi kemudian Islam memberikan ketentuan perubahan-perubahan dalam rangka hal yang lebih baik. Di antaranya adalah pemberian hak waris kepada perempuan. Jadi perempuan yang awalnya tidak mempunyai hak waris itu kemudian diberikan di dalam ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditegaskan bahwa laki-laki punya hak waris, perempuan itu juga punya hak waris dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang sudah kita bahas itu adalah tentang mahar. Mahar yang awalnya diberikan oleh pengantin pria kepada wali, ditentukan oleh wali, maka sesudah datangnya ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 4, ketentuannya berbeda. Jadi yang menentukan itu adalah mempelai perempuan dan merupakan hak dari mempelai perempuan, bukan lagi hak dari wali. Jadi yang menentukan adalah mempelai perempuan dan mahar itu adalah hak dari mempelai perempuan. Silakan dia yang menentukan, silakan dia yang menggunakannya sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh mempelai perempuan. Jadi kalau tentang maharnya itu memang ada, akan tetapi ketentuannya kemudian diubah di dalam agama, termasuk diberikan oleh Rasulullah SAW ketentuan tentang mahar, bahwasanya khairus shadaqah qaisaru, bahwa mahar itu jangan memberatkan, yang mudah. Supaya apa? Supaya pernikahan itu cepat terjadi, sehingga yang namanya hal-hal negatif yang mungkin ada ketika tidak terjadi pernikahan itu bisa dihindarkan. Ini yang sifatnya taghyir. Jadi ada yang diubah, artinya ketentuan itu memang sudah ada pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus. Akan tetapi Islam datang dengan membawa perubahan kepada hal yang lebih baik daripada apa yang menjadi ketentuan pada masa sebelumnya. Dan itu banyak dalam persoalan-persoalan hukum, termasuk masalah yang mungkin yang persoalan keluarga, terutama ilah, kemudian meninggalkan istri, kemudian zihar, menyatakan bahwasanya istri seperti halnya ibu. Itu hal-hal yang sudah ada pada masa sebelumnya, dan ada ketentuan perubahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kemaslahatan manusia. Kemudian yang ketiga adalah at-tahrim, yang sifatnya pengharaman. Jadi ketentuan yang ada pada masa sebelumnya, tradisi yang ada, karena bertentangan dengan kemanusiaan, mudaratnya lebih besar, maka kemudian diharamkan. Misalnya adalah khomer. Jadi pengharaman khomer. Khomer itu adalah sesuatu yang menjadi tradisi pada masa Arab pada waktu itu. Jadi orang-orang Arab biasa memang mabuk-mabukan, maka kemudian terjadi pengharaman khomer, walaupun pengharamannya itu sifatnya tadarruj, secara bertahap, yang dimulai ketika mereka bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang masalah khomer dan maisir dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan bahwa di dalam keduanya, dalam khomer, dalam maisir, dalam judi itu ada dosa yang besar, tapi ada juga manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Cuma dosanya, mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi diberikan penjelasan terlebih dahulu di awal bahwa antara khomer, judi itu memang ada manfaatnya, tapi banyak mudaratnya, dan yang lebih banyak itu mudaratnya, yang artinya mereka diberikan wawasan. Kalau memang mereka mempunyai akal yang sehat, seharusnya meninggalkannya.
karena mudorotnya lebih besar. Artinya kalau ditimbang-timbang ya lebih baik karena mudorotnya lebih besar. Tapi ternyata belum bisa ditinggalkan sepenuhnya. Sampai satu peristiwa ketika ada sahabat yang mabuk dan kemudian dia menjadi imam sholat subuh waktu itu, maka terjadi peristiwa di mana bacaannya salah, rakaatnya juga salah. Maka turunlah ayat Al-Quran yang mengisyaratkan supaya jangan mendekati sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan dekati sholat pada saat kamu sedang mabuk sampai kamu itu mengerti apa yang kamu ucapkan. Karena waktu itu bacaannya salah ya. Namanya orang mabuk memang sudah tidak tersambung dengan akal sehatnya, sehingga bacaan salah dan kemudian turunlah ketentuan yang dengan itu sahabat mulai berpantang ketika sudah dekat dengan waktu sholat. Mereka tidak lagi mabuk-mabukan karena khawatir pada saat sholat mereka masih dalam keadaan mabuk, sehingga di waktu-waktu misalnya antara maghrib dengan isya jelas mereka tidak lagi minum khamr. Ketika mendekati sholat zuhur jelas mereka sudah tidak minum khamr. Ketika mendekati sholat asar juga demikian. Waktu yang paling panjang mungkin malam hari karena antara isya dengan subuh waktunya cukup lama. Jadi hilangnya mabuknya mungkin bisa. Jadi mulai terbiasa untuk menghindari yang namanya mabuk-mabukan baru. Pada terakhir Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwasanya khamr, judi, bahkan kemudian digandingkan dengan hal-hal yang bersifat akidah. Mengundi nasib itu adalah bagian dari perbuatan setan. Maka jauhilah, wajtanibu, jauhilah kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertahap, tahrim, karena memang hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Yang tahrim yang lainnya banyak, terutama yang berkaitan dengan akidah itu jelas di situ tahrim. Ketika awal Rasulullah SAW datang, maka tradisi yang dicela pertama tentu saja adalah tradisi penyembahan terhadap berhala, karena ini berkaitan dengan persoalan akidah. Kalau berkaitan dengan persoalan akidah tidak ada yang namanya tadarruj, bertahap, karena persoalan akidah adalah persoalan yang asasi di dalam agama. Perubahan yang diberikan dengan cara mengharamkan, jadi pengharaman pembunuhan terhadap anak kecil misalnya, yang ada pada sebagian Arab itu kemudian juga diharamkan. Jadi artinya di dalam menyikapi tradisi tidak kemudian sama semua kemudian diharamkan, tidak ada yang diteruskan ketika tradisi itu adalah tradisi yang baik. Kemudian ada yang diubah dengan ketentuan yang berbeda, diberikan hal yang lebih baik. Dan yang ketiga ada yang diharamkan, seperti halnya tadi, seperti halnya minum khamr, riba, kemudian pembunuhan terhadap anak kecil, yang itu merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya apa? Artinya memang Islam itu mengajarkan hal yang terbaik. Kalau memang tradisi itu adalah sesuatu yang baik, maka diteruskan. Kalau ada yang kurang, maka ditambahkan hal-hal yang lebih baik di dalam ketentuan itu, seperti halnya dalam persoalan waris. Dan yang ketiga, kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka memang kemudian ketentuannya adalah diubah, diharamkan. Jadi diharamkan, tidak diperbolehkan. Nah, yang kita bahas ini adalah bagian dari hal yang sifatnya diubah. Jadi yang awalnya anak angkat itu mendapatkan waris,
orang-orang yang dahulunya bersumpah setia itu mendapatkan bagian dari waris. Nah, pada saat Islam datang, kemudian ada perubahan yang diberikan. Jadi ada bagian dari ahli waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi ahli waris. Terus bagaimana mereka yang dahulunya mendapatkan hal yang seperti itu? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'atuhum nasibahum, berikan kepada mereka bagian dari mereka. Cuma karena sudah ada ahli warisnya, maka kata para ulama bisa diberikan dengan cara wasiat. Walaupun ada juga sebagian dari ulama yang menyatakan bahwasanya ayat ini dimansukh dengan ayat-ayat yang berupa kaitan dengan persoalan waris, karena sudah ada ketentuannya, maka mereka yang tidak masuk dalam kategori ahli waris ya sudah tidak mendapatkan bagian. Tapi sebagian menyatakan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'atukum nasibahum, berikan kepada mereka bagian dari mereka. Nah, karena sudah tidak ada ketentuan bahwa mereka itu sudah ada ahli warisnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa likullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun, bahwa apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat itu Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ahli warisnya. Sementara di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetap menegaskan bahwa mereka yang diambil sumpah setia itu tetap diberikan bagian dari mereka. Maka jalannya adalah lewat wasiat. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Artinya ada perubahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan bahwa sudah ada ahli warisnya. Adapun bagi mereka yang dahulunya memang biasa mendapatkan hal seperti itu, silakan diberikan kepada mereka bagian, tapi dengan cara wasiat, dan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi sekali lagi Islam itu datang dengan membawa perubahan kepada hal yang terbaik. Kalau tradisi itu baik maka diteruskan, kalau ada yang kurang lengkap maka kemudian dilengkapi, diberikan yang terbaik. Kalau hal tersebut memang tidak baik, berbahaya bagi manusia, apalagi kemudian bagi keimanan, maka hal tersebut kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil yang terbaik dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.